Record ya. Enggak. Namanya ini. Wah, ini? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman trader dimanapun berada. Baik yang juga belum ada pasukan ini, baru satu orang aja. Berarti kan ngomong ini ngomong sendiri berarti ya ini. Itu masuk dulu aja tuh, Pak. Join, join. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, saya mau lihat grafik dulu ya. Join, 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 join. Selamat malam, duhai kekasih. Belum ada satupun partisipan. Oke, selamat sore, selamat bergabung buat Mas Joko Supriyo. Ya, silakan sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Selamat sore, Mas Joko. Dari mana ini, Mas Joko? Kalau dari namanya itu dari Jawa ini, Joko Supriyo. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung untuk pembahasan kali ini, saya yang sederhana-sederhana aja, yang sekiranya dapat mewakili bagaimana sih kita bisa menganalisa suatu pergerakan market. Terkadang kita itu bingung ya, bingung ini harga mau kemana, ya kan? Mau naik atau turun? Kalau turun itu turunnya seberapa, ya kan? Kalau naik, naiknya ke berapa? Terkadang kita masih bingung. Dan itu bukanlah hal yang boleh dikatakan bukanlah yang eh, aneh, tapi ini yang umum. Ya. Dan ada kalau yang mau chat, silakan juga. Nanti ada sesi pertanyaan. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, sini udah bergabung 6 orang. Pembahasan sore ini sudah saya sampaikan tadi yang sederhana, tapi bisa menjadi patokan tolok ukur buat teman-teman tentunya untuk menganalisa suatu pergerakan market. Ya. Salah satu pembahasan sore ini kita akan membahas tentang Fibonacci ya, Fibonacci. Apa sih Fibonacci itu? Jadi boleh dikatakan Fibonacci itu adalah suatu angka di mana penemunya sendiri aja tidak mengakui bahwa ini sebenarnya adalah angka Tuhan. Kenapa Fibonacci digunakan banyak trader di dunia? Karena tingkat akurasinya itu cukup besar, ya cukup besar dalam pengertian adalah tingkat false-nya itu kecil. Artinya kita bisa meminimalisirkan suatu kerugian. Itu tujuan utama. Jadi trading itu sebenarnya adalah seni memanage suatu risiko. Jadi teman-teman itu bukan hanya semata-mata kita mencari keuntungan.
sebesar-besarnya bukan, tapi bagaimana memanage suatu risiko dulu. Karena pada prinsipnya kalau seseorang sudah mengerti yang namanya risiko, ya keuntungan itu otomatis. Yang banyak terjadi kan sebaliknya. Orang berpikir dunia trading itu adalah cara cepat menjadi kaya. Akhirnya apa? Dalam setiap transaksi mengabaikan risiko-risiko yang ada. Itu sangat berbahaya ya. Dan sangat-sangat berbahaya menurut saya. Karena kalau kita hanya terfokus kepada keuntungan semata tanpa memahami tentang risikonya, justru yang kita dapatkan adalah bukan keuntungan tapi risikonya. Ya kan, risikonya. Karena banyak boleh dikatakan kenapa sih rata-rata ya kenapa rata-rata bahkan kebanyakan mayoritas orang yang bisnis di bidang trading ini rugi ya kan bukan berarti dia tidak mampu bukan dia tidak mengerti tidak terkadang kita banyak orang yang mampu terkadang orang yang banyak mengerti tetapi mengabaikan yang namanya kehati-hatian ya kan dalam mengambil suatu keputusan untuk transaksi di bisnis ini. Artinya, dia yang berpikirnya satu yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Apakah itu dilarang? Boleh, ya. Saya katakan apakah itu dilarang? Boleh, bahkan dianjurkan. Hanya saja sebelum kita mempunyai apa itu tujuan istilahnya punya target suatu keuntungan sebesar-besarnya yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti adalah risikonya dulu. Maka selalu ada penekanan trading itu harus menjaga MM ya. MM artinya money manajemennya, bagaimana cara mengatur tentang manajemen risikonya. Ya, bukan berarti kita ingin istilahnya masa belajarnya bukan keuntungan tapi hanya risiko. Iya benar, tujuan keuntungan tapi sebelum kita melihat suatu keuntungan ya kita juga harus menengok risikonya. Istilahnya dalam dunia trading ini adalah high risk, high return. Artinya apa? Mempunyai potensi keuntungan yang besar, tetapi risikonya juga besar. Apa yang menyebabkan ini? Karena adanya leverage daya ungkit tadi. Ya kan? Ini kalau kita tidak bisa memahami, kita nanti akan terjebak namanya yang transaksi yang barbar tanpa mempertimbangkan risikonya. Oke, itu prolog awalnya. Pembahasan kali ini yang tadi saya sampaikan, saya mau membahas sedikit aja tentang Fibonacci karena teman-teman semua, ya baik trader-trader dimanapun berada ya, kita di Dimek selalu komitmen terhadap edukasi. Jadi teman-teman baik yang baru ataupun yang sudah lama trading, tetapi kenapa tidak bisa profit konsisten? Ya ini adalah peluang kesempatan belajar di Didimek terdekat. Kebetulan kalau kami ada di Jakarta, di Didimek cabang Jakarta. Jadi yang pengen langsung belajar privat terutama ya, privat edukasi, kita dipersilahkan datang ke kantor ya, di kantor kami di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di Geraha Mandiri. Karena nanti akan kita belajar lebih detail. Karena belajar trading itu harus continue. Continue artinya terus-menerus. Tidak boleh kita hanya belajar sebentar, saya udah puas. Enggak, karena market itu selalu akan berubah-ubah pola-polanya, ya kan. Biarpun pola dari dulu itu sama, tapi ada suatu perubahan terutama tentang volumenya. Baik, langsung kepada pembahasan materi tentang Fibonacci. Apa sih Fibonacci? Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Fibonacci itu sebenarnya adalah mengukur suatu kekuatan, kekuatan baik tren maupun koreksi. Banyak macam-macam Fibonacci, tetapi konteks saya di sini adalah yang sederhana. Saya hanya ingin membahas masalah dua, dan ini yang pokok. Teman-teman harus boleh dikatakan nggak usah kita mempelajari banyak Fibonacci macam-macam, tapi cukup dua aja. Cukup dua yaitu Fibonacci retracement ya, dan Fibonacci
expansion. Fungsinya apa? Dua itu. Satu, kalau untuk retracement adalah Fibonacci untuk mengukur suatu koreksi, ya, mengukur suatu koreksi. Karena pada prinsipnya tren itu tren ada dua, ya. Biarpun orang nyebutnya tiga boleh, ya. Tren itu ada dua sebenarnya. Karena tren yang satunya itu sideways itu adalah konsolidasi tidak masuk dalam tren. Kalau saya masih konsolidasi karena tren itu ada dua yaitu tren up dan tren down secara garis besarnya. Jadi teman-teman nggak boleh kan ada banyak macam tapi istilahnya ya apa itu namanya secara ini adalah dua, ya, trend up dan trend down. Seperti kita lihat yang sekarang ini bahwa kebetulan yang saya share ini adalah eh, chart yaitu XAUUSD. Kebetulan ini adalah yang paling favorit buat para trader untuk melakukan suatu transaksi di forex ini, ya. Jadi kenapa sih kok gold? Wah, gold itu enak loh, profitnya gede. Iya, betul, profitnya gede, tetapi risikonya juga gede. Makanya kita juga tadi saya sampaikan belajarnya tentang ilmu risiko. Tujuannya apa? Biar kita terhindar dari risiko. Oke, jadi garis besarnya teorinya dulu ya. Garis besarnya seperti ini. Kalau kita melihat, misalkan saya garis dulu sedikit aja. Tren ada dua, tren up dan tren down. Misalkan ini adalah tren up, di mana tren itu adalah kecenderungan harga bergerak dalam satu arah dalam time frame tertentu, ya kan? Jadi artinya bergeraknya satu arah, maksudnya kalau arahnya naik ya naik itu tren, berarti ya tren up. Contoh, tren itu juga ada syaratnya atau aturannya. Ya misalkan apakah harga itu sudah masuk dalam kategori tren atau belum? Ya, ada syaratnya. Syarat pertama adalah tren itu terdiri dari jika ya dua top, ya ini ada dua top itu adalah top itu adalah resistance up-nya, high-nya, ya dua ini satu dua dan dua bottom di mana aturannya top pertama itu atau top kedua ini lebih tinggi daripada top ke top kedua lebih tinggi dari top pertama itu jangan sebut dengan trend up, ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui trend up ini, ada dua Fibonacci yang kita gunakan yang saya tadi katakan yaitu retracement. Retracement adalah untuk mengukur suatu koreksi. Koreksinya di mana sih? Kan seperti itu. Nah, maka yang kita gunakan adalah Fibonacci retracement, di mana idealnya aturan itu. Aturan artinya ketika kita mengikuti aturan yang sudah baku, sesuai dengan role-nya, ya, insya Allah rata-rata kita boleh dikatakan terhindar yang namanya risiko lebih besar. Karena istilahnya aturannya kita sudah tahu, udah sesuai gitu kan. Biarpun apakah akan ada perubahan suatu tingkat fase-nya ada aja, tapi ketika kita sudah mengikuti rule-nya, ya fase-nya itu kecil sekali. Contoh ini trend up, ya naik, turun sebagai koreksi, naik, berarti kenaikan ini adalah koreksi. Ya. Nah, kapan saatnya kita koreksi? Nanti kita praktekkan di chart-nya seperti apa. Nah, ketika kita koreksi seperti ini, maka yang kita gunakan adalah retracement. Gimana penggunanya gimana Pak Abdul, ya? Penggunaannya dari bawah, ya, dari bottom terakhir, ya. Oke, baru kita tarik ke high-nya, ke top-nya. Nah, di sini sudah muncul nih angka-angka Fibonacci. Ya, jadi Fibonacci itu sebenarnya adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. Ya, jadi misalkan satu, dua, tiga, misalkan dari satu tambah dua jadi tiga. Angka kedua tadi ada 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, seperti itulah angka Fibonacci. Dan kalau kita perhatikan seperti ini, ya kan, ini titik nolnya adalah di atas. Maka target koreksi adalah di idealnya minimal di 38,2 Fibonacci, idealnya adalah di 61,8. Maka ketika kita sudah tahu ini bahwa koreksi, maka kita harus batasi.
oh iya koreksinya nanti di sini. Inilah sebagai target bahwa kita bisa mengambil posisi kebalikan dari sebuah tren, tapi dengan hati-hati karena sebagai koreksi. Jangan targetnya di bawah ini. Berisiko kalau trennya turun. Nah, tinggal kita tarik manual misalnya seperti itu. Oh iya, trennya adalah di sini berarti adalah area koreksinya di sebelah sini. Ya, di angkanya berapa? Nanti tinggal ukur di sininya di mana. Nah, ini ya sebut dengan Fibonacci retracement. Nah, ketika ternyata benar, maaf ini terjadi benar, ya. Oh, harga sudah mencapai di Fibonacci 50 atau 61. Maka ini adalah peluang terbesar kita untuk maaf, bisa melakukan transaksi, yaitu berdasarkan tren. Artinya apa? Targetnya jauh lebih besar karena kita adalah transaksi mengikuti trennya. Kalau tadi transaksi mengikuti tren, tapi kita yang ambil adalah koreksinya. Nah, maka ketika kita mau ngambil suatu trennya, expansionnya, maka kita gunakan adalah sebagai eh, tarikan yang kita gunakan lah Fibonacci expansion, ya kan? Dan ini penting, ya. Jadi ini penting karena dengan mengetahui cara penggunaannya, otomatis kita akan bisa memaksimalkan keuntungannya, ya kan? Apapun namanya indikator ini kan senjata. Kalau kita salah menggunakan senjata, bisa-bisa senjata makan tuan kita kembali kan gitu loh. Oke, ternyata benar ini. Angka di 50 Fibonacci bahkan 61 ini. Tapi harga sudah mulai balik. Nah, saat mulai balik itu biasanya ditandai dengan bentuk candle yang berlawanan. Ya kan, misalkan ini candle turun, dia akan berubah menjadi candle up. Contohnya misalkan candle ini kan turun nih, ya kita candle up. Nah, ini boleh kita narik. Nah, ini kita praktekkan di sini nantinya. Ini kita hanya cara penggunaannya dulu. Ya, ketika kita udah tahu nih, ternyata harga mau naik misalkan seperti itu. Oke, nah naiknya berapa sih? Nah, kan itu yang sering terjadi. Naiknya berapa ini? Nah, itu kita bisa memaksimalkan suatu keuntungan. Naiknya berapa? Yang kita gunakan adalah Fibonacci expansion, suatu tren. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah pasti koreksi itu ada di 61? Tidak ada sesuatu yang pasti, tetapi idealnya di sini bisa jadi nanti misalkan harga di bawah 61,8 Fibo ini garis ini ya misalkan ke 78,6, apakah itu masih dianggap koreksi? Betul, masih dianggap sebelum dia melewati di angka 100. Kalau misalkan ternyata penurunan ini melebihi dari angka 100, ya contoh, nah ini udah melewati bottomnya, titik terendahnya. Nah, ini bukan dianggap koreksi lagi. Ingat, ini bukan dianggap koreksi lagi. Karena apa? Tren naik udah berakhir, dalam pengertian belum tentu berakhir juga, tapi ini terjadi fase perubahan tren dari tren up menjadi tren down. Tetapi ketika harga ini ternyata baliknya ya, ini baliknya masih di bawah di atas 100 misalkan dia ternyata harga sudah mulai naik lagi, itu masih dianggap koreksi. Oke, ketika misalnya maaf ya harga terbaliknya di 78. Nah, bagaimana cara untuk menentukan targetnya? Ya, otomatis kita menggunakan yang disebut dengan indikator Fibonacci expansion. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, titik terendah yang terakhir ini, ya, oke. Kita klik aja langsung Fibonacci expansion. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya ingat nih, ini ada tiga titik ya, tiga titik baris yang seimbang dan satu titik terakhir. Ini adalah titik pertama, ya kan? Titik pertama kita taruh di bottom pertama tadi. Titik yang ketiga kita taruh di topnya dan titik yang terakhir adalah kita taruh di bottomnya sebagai apa itu namanya titik dimulai suatu pergerakan tren. Oke, nah nih di sini udah tercantum nih.
Ada Fibonacci 61,8, ada 100, ada 161. Ini kan penjumlahan ya. Jadi kalau 100 tambah 61, 161. Dan ini angka Tuhan di mana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu sempurna, termasuk diri kita sendiri. Yang manusia itu sendiri diciptakan secara sempurna. Kalau kita perhatikan, mau mau orang itu tinggi, mau orang itu maaf nih pendek, semua tersusun seperti Fibonacci. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan masing-masing buat teman-teman juga. Contohnya jari kita ini adalah sebagai angka Fibonacci. Ya. Jadi tulang ini ya, nih teman-teman yang lihat. Nah, tulang ketiga ini itu adalah penjumlahan dari tulang pertama dan kedua ini. Nah, tulang keempat ini adalah penjumlahan tulang kedua dan ketiga. Itu presisi sekali. Itulah Fibonacci sebenarnya. Nah, itu mengandung misteri juga kan. Nah, kalau nggak percaya boleh nanti dibuktikan. Ya kan? Sama dengan ini pergerakan ini karena Fibonacci tingkat akurasinya cukup tinggi, maka bagaimana sih rule-nya cara pengaplikasiannya dalam menentukan target eh, apa itu namanya target dari suatu pergerakan selanjutnya? Oke, ketika kita sudah tarik nolnya adalah di bawah bottom tadi di mana harga sudah berbalik arah mengikuti trennya up, maka yang harus kita perhatikan adalah Fibonacci di 61,8. Apabila Fibonacci 61,8 ini ada di bawah bottom, maka targetnya adalah Fibonacci. Target pertama ini yaitu Fibonacci di 100. Jadi kebayang nih ya, Fibonacci namanya tren. Kalau kita mengikuti tren, maka boleh dikatakan apa tingkat profitnya itu cukup besar. Karena apa? Dengan kenaikan yang cukup besar tersebut, itu akan mengurangi. Terus kalau kita sudah menentukan misalkan target keuntungannya cukup besar seperti ini, risikonya di mana? Risikonya kita taruh SL-nya adalah di bottom-nya sebelumnya ini. Jadi risikonya kecil, targetnya besar. Ini yang benar ya. Jadi dalam dunia trading itu kita pengen untung tapi ternyata kebanyakan tidak tahan untung. Kenapa di dunia trading banyak yang rugi, banyak yang istilahnya MC, banyak yang auto liquid. Karena ya dia tidak komitmen terhadap dirinya sendiri pengen untung tapi tidak kuat menahan untung tapi yang kuat adalah menahan rugi sehingga yang terjadi adalah yang kerugian gitu. Nah, ini adalah kunci. Ketika eh, Fibonacci expansion ini topnya apa istilahnya 61,8 ada di bawah eh, topnya ini, artinya targetnya adalah di 100. Dan ini besar sekali nilainya. Nanti kita praktekkan nih di Gold ya. Di Gold kebetulan Gold ini sudah ngikutin trend up. Nah, kok kenapa sih harga ini tadi kok pagi sudah naik? Ternyata ada target yang belum tercapai ya, belum tercapai. Nah, ini hati-hati. Biarpun secara fundamental juga mempengaruhi, tetapi teknikal juga sangat mempengaruhi juga. Nah, biasanya kalau saya melihatnya fundamental itu ada reaksi yang terjadi pada data ya kan? Oh, data teknikal udah tinggi nih, biasanya ada koreksi kan seperti itu. Nah, ketika misalkan harga sudah tinggi, ada data-data fundamental tidak menyertainya, ya artinya ya kita terfokus kepada teknikal. Oke? Jadi dua tadi adalah Fibonacci expansion dengan Fibonacci retracement. Ini cara aplikasinya, cara teorinya. Sekarang ada istilahnya kita akan prakteknya. Nah, ini kebetulan teman-teman banyak yang trading di Gold, ya kan? Di Gold XAU, ya kita praktikannya di XAU. Nah nih, kalau kita lihat nih, XAU adalah trennya up. Maka dari kemarin saya juga share bahwa harga itu mau kemana sih sebenarnya kan seperti itu. Kalaupun naik, naiknya di berapa kan? Nah, kita tetap pada prinsip berarti kalau kenaikan ini ya, kenaikan ini kan sebenarnya adalah kenaikan yang disebut dengan kenaikan trennya. Ya, artinya tren, jadi potensi profitnya kita jauh lebih besar. Kenapa kok tren? Karena dua resisten kuat atau boleh dikatakan topnya sudah terlewati satu adalah sebelumnya dan banyak sebelumnya. Nah, di sini terjadi suatu tren. Ya, ini kemarin terjadi tren turun, tetapi dia tidak melewati harga low-nya sama dengan ini berarti ini adalah trennya up.
Nah, ketika trennya up ini, yang harus kita perhatikan berapa sih ya? Kemarin kita sudah apa itu istilahnya kita bikin mapping ya. Mapping adalah kira-kira sampai di mana. Apakah ini 100% juga tidak, tetapi pola-pola itu biasanya itu tingkat falsnya di bawah 30%. Karena ini tren, maka apa itu yang kita gunakan adalah expansion ya ini ya. Ini expansion. Oke, di mana tadi adalah tiga titik ya. Tiga titik yang pertama adalah titik di bawahnya kita taruhnya. Ini di sini ya. Yang kedua adalah di topnya, top terakhir kan. Maaf deh, yang pertama adalah top pertama ya. Kedua, tiga adalah di bottom terakhir. Nah ini. Nah, oke. Tadi sudah saya katakan, apabila ya, Fibonacci 61 ada di bawah top sebelumnya, maka targetnya adalah di Fibonacci 100. Nah, ini yang Fibonacci 100. Bilang tadi kenapa masih terbang lagi kemarin, kenapa kok masih di mana angka di 3450. Sebagian orang pasti ada yang percaya dan tidak percaya, tapi kenyataannya seperti itu dan ternyata hari ini tetap apa itu istilahnya kemarin bahkan ya hari Jumat kemarin dikejar angka itu ya di angka Fibonacci 100. Ya ini. Nah, ternyata di Fibonacci 100 ini masih ada bonus lagi harga mau naik. Di mana targetnya? Yaitu targetnya adalah di Fibonacci selanjutnya yaitu di 161,8. Jadi ada potensi pergerakan harga ini masih akan mengalami kenaikan, ya kan? Kenaikan biarpun ini secara target sudah terpenuhi tadi pagi, ya. Di Fibonacci 100, namun karena ini Fibonacci 100 big-nya, maka ada target kuat di Fibonacci 100. Di mana ini? Yaitu di 3522-an, ya, di mana biasanya ada suatu pola untuk goal ya. Jadi biasanya itu polanya itu per 50 poin atau 500 pip ya orang nyebutnya. Itu adalah artinya ketika ini harga tadi pagi udah sempat di tadi siang ya di 50 maksudnya gimana? Misalkan 3000 ya 3050, 3100, 3150 nah gitu. Nah, ini ada titik yang belum periode yang dari 50 dari 3450 biasanya ke 3500. Nah, ini 500. Kebetulan belum nyampe juga ya kan. Artinya masih ada potensi emas kenaikan di mana ketika 50 ya. Jadi teman-teman untuk yang transaksi swing yang memakan waktu bukan bukan ini ya. Maksudnya bukan scalping, ya kita juga harus mengantisipasi pergerakan seperti itu. Pak Bro, misalkan saya melakukan suatu transaksi saya sekarang boleh boleh saja. Artinya apa? Tertarik ketariknya ke atas nggak terlalu tinggi. Karena apa? Karena tadi udah di 93 apa itu 3490-an. Berarti kan cuma 10 poin. Ini saya kira nggak terlalu tinggi. Jadi potensinya artinya kita punya potensi untuk turun kembali sebagai koreksi. Hati-hati. Jadi pergerakan emas untuk swingnya ini adalah akan terjadi penurunan hanya saja penurunan ini sebagai koreksi karena trennya adalah sudah mulai terjadi trend up. Nah, tuh ya. Jadi mulai trend up, jadi tetap hati-hati. Di satu sisi ini trend up masih kuat, di sisi lain secara fundamental juga akan mendukung. Ya, mendukung apa? Yaitu sinyalemen dari The Fed untuk menurunkan suku bunga cut rate istilahnya ya dari 4,25 yang saat ini 4,25 sampai 4,50 basis point ya kemungkinan akan diturunkan ke 25 basis point. Nah, kalau ini terjadi ya, kalau ini terjadi maka potensi emas ternyata masih mengikuti trennya. Jadi ada istilahnya kolerasi, ada hubungan yang sama antara fundamental dengan teknikal. Jadi teman-teman, saran saya hati-hati, tetap update, apalagi minggu ini
Ya, minggu ini dari tanggal besok tanggal 2, 3, 4 ada beberapa data Amerika yang dirilis yang punya kekuatan cukup kuat, ya cukup besar. Ini menimbulkan suatu fluktuatif harga atau volatilitas harga yang cukup besar juga. Ini yang juga harus diwaspadai. Yang pasti tetap sadis, ya, sabar. Sabar menunggu momen yang tepat, kapan saatnya kita masuk market. Disiplin tentunya wajib, yaitu penggunaan volume transaksi atau lot. Ya. Ingat margin level, ya, apalagi kalau kita transaksi di gold atau di emas, di mana pergerakan Mas range atau rata-rata pergerakan itu 3 kali lipat dari mata uang. Artinya apa? Backup dananya kita juga harus kuat dibandingkan dengan transaksi mata uang. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mungkin ada yang bertanya boleh, saya kasih waktu nih 5 menit ya. Kalau nanti lebih detail bisa langsung bisa eh, chat pribadi juga boleh, datang langsung ke kantor juga boleh. Kita bisa menjelaskan lebih detail penggunaan dari indikator Fibonacci, baik retracement maupun expansion. Di mana menurut saya, pengalaman saya, hanya inilah yang saya gunakan indikator yang boleh dikatakan tingkat akurasinya melebihi dari 80% kalau menurut saya. Asal penerapannya benar. Yang sering orang itu kan cara penggunaannya yang tidak benar sehingga banyak banyak trader gonta-ganti indikator. Si A pakai B, oh ini bagus, ya ikut-ikutan. Si C pakai indikator yang lainnya, pindah lagi. Akhirnya apa? Nggak punya suatu sistem trading sendiri yang istilahnya boleh dikatakan yang bagus. Oke, baik ya. Kita nanti bisa sambung langsung chat pribadi juga boleh, ya, karena keterbatasan waktu juga. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat, happy trading, salam profit, sehat selalu. Saya akhiri webinar Zoom ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.